wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Siapa yang pagi ini sudah sholat subuh? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, bagus ya, pintar ya, pertahankan ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ananda Aura yang telah memimpin doanya. Ya, aku akan mengabsen kalian ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Ya, masuk semua ya. Alhamdulillah ya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Kalimat Kalimat utama ya. Apa sih kalimat utama itu? Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang terdapat gagasan utama atau ide pokok. Ya, di hari ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 2 dengan materi tentang kata tanya dan kalimat tanya ya. Adapun tujuan kita mempelajari kata tanya dan kalimat tanya yaitu agar peserta didik dapat menganalisis fungsi kata tanya dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menjodohkan kalimat tanya dan kalimat jawaban dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya dengan tepat ya. Adapun manfaat yang kita akan peroleh dari mempelajari materi ini adalah agar kalian dapat mempergunakan kata tanya dan kalimat tanya dalam kehidupan sehari-hari seperti pada percakapan ya, seperti itu. Nah, sekarang marilah kita lihat tayangan PowerPoint berikut ini. Ini ya, dengerin Ibu dulu, baru kalian mengikuti Ibu ya. Pada hari apa ku turut siapa kemana, naik apa istimewa ku duduk di mana, ku duduk samping siapa yang sedang mengapa, mengendarai apa supaya baik apanya. Hey, nah sekarang kalian ya, Ibu hitungan 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Pada hari apa ku turut siapa kemana, naik apa istimewa ku duduk di mana, ku duduk siapa yang sedang mengapa, mengendarai apa supaya baik apanya, baik. Nah, sekarang lihat lirik lagu berikut ini. Di sini adakah kata tanya? Ada tidak? Ada. Ada, Bu. Coba sebutkan yang mana yang merupakan kata tanya. Raise hand ya. Tadi sudah kita buat kesepakatan di awal bahwa ketika kalian menjawab, kalian harus menggunakan tangan kalian. Raise hand. Ya, Firsa. Apa kata tanyanya, Firsa? Kemana, apa, di mana, mengapa, siapa? Ya, ada lagi yang ingin menjawabnya? Tidak ada ya. Sekarang kita lihat. Yang merupakan kata tanya, ada kata siapa, ada kata apa, ada kata di mana, ada kata mengapa ya. Itu merupakan kata tanya. Kata tanya dan kalimat tanya. Apa sih kata tanya itu? Ya, kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang atau benda, perbuatan, tindakan, keadaan atau situasi dan lain sebagainya. Ya, si kata tanya itu tadi kata tanya ada berapa tadi kata tanya? Ada kata apa? Yang pertama ada kata apa. Ya, apa? Apa itu fungsinya apa sih? Nah, fungsinya yaitu menanyakan sesuatu baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Ya, yang kedua
Fungsi kata tanya siapa? Fungsinya yaitu untuk menanyakan pelaku yang terkait, tersangkut, atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian. Nah, kata tanya yang ketiga yaitu kapan. Fungsinya yaitu untuk menanyakan interval peristiwa terjadinya sesuatu keadaan. Kata tanya di mana fungsinya? Coba baca Rizky. Fungsi kata tanya di mana? Untuk apa Rizky? Coba dibaca. Menanyakan tepat suatu peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang digunakan atau yang tengah. Ya, itulah fungsi kata di mana. Selanjutnya, kata mengapa. Fungsinya yaitu menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi. Kata tanya bagaimana fungsinya yaitu menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan satu hal ya. Nah, itulah fungsi kata tanya. Sekarang kita beralih ke kalimat tanya. Di sini ada percakapan ya. Hai Siti, aku ada tugas mengenai kata tanya. Menurutmu, apa yang dimaksud dengan kata tanya? Lalu, Siti menjawab, menurutku kalimat tanya adalah kalimat yang gagasannya berupa pertanyaan yang bertujuan untuk meminta respon atau tanggapan dari seseorang dari pertanyaan yang diajukan ya. Kita akan bermain kuis bagi siapa yang bisa menjawab. Nanti kalian raise hand ya. Ibu akan memberikan kuis ya. Di sebelah kiri Ibu itu ada kalimat tanya. Di sebelah kanan Ibu ada kalimat jawaban. Tugas kalian yang bisa itu menjodohkan ya. Soalnya yang mana, jawabannya yang mana. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham pertanyaannya ya. Nah, sekarang siapa yang ingin menjawabnya? Nah, ayo. Ini satu Apa, saja, Bu. Ya, satu aja dulu ya. Yang Nanti biar nomor 1 ya, kebagian, Bu. biar kebagian yang lain ya, Devina ya. Ya. Ntar Ibu kasih remote dulu ke kamu. Lah, ya, Devina, silakan. Ya. Nah, menurut kalian benar tidak jawaban Devina? Betul, Bu. Benar, Bu. Ya, apa penyebab asap di Riau? Penyebabnya yaitu kebakaran hutan. Ya. Sekarang siapa yang ingin mencoba lagi? Siapa nama narasumber yang memboyong keluarganya ke luar kota dalam berita tersebut? Nah, sekarang di sini ya. Siapa nama narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut? Oke, ke sini. Betul tidak jawaban Anda, Kaila? Betul, Bu. Betul ya. Nah, sekarang yang selanjutnya. Ada beberapa lagi bacaan yang belum terjawab. Nanti Ibu kecilin dulu biar. Nah, sekarang siapa lagi yang ingin menjawabnya? Ada 3 ini. Firsa. Firsa yang mana Firsa? Pertanyaannya Firsa. Pertanyaannya di mana kebakaran hutan terjadi? Ya, di mana jawabannya? Kebakaran hutan terjadi di Sumatera Selatan, Jambi. Ya, yang terakhir ya, kebakaran hutan terjadi di Sumatera. Nah, sekarang siapa lagi yang ingin menjawabnya? Pertanyaan keempat. Ya, Mika. Mika yang mana? Pertanyaan yang keempat. Baca. Yang mengapa langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat? Ya, jawabannya apa, Mika? Langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat karena angin membawa asap kebakaran dari Sumatera dan Jambi ke Riau. Ya, bagus. Pintar ya. Lagi tayangan PowerPoint berikut ini. Tadi sudah quiz time. Hebat semua anak-anak Ibu, pintar semua. Ya. Sekarang Ibu ingin kalian latihan nih. Ini gambar di bawah ini. Ya, siapa yang ingin menjawabnya? Raise hand ya, tangan kalian ya. Apa Devina? Mengapa kamarmu sangat berantakan
Tony. Mengapa kamarmu sangat berantakan, Tony? Terus jawabannya? Karena aku habis bermain dan belum membereskannya, Andi. Nah, bagaimana Kang tanggapan teman-teman sekalian? Betul tidak jawaban Anda, Devina? Betul, Bu. Nah, betul ya. Mengerjakannya langsung di situ ya. Ibu kasih waktu kalian selama 10 menit ya untuk mengerjakan LKPD ya. Ya, dibahas oleh Devina ya. Apa menanyakan sesuatu Mm-mm. baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti. Ya, bentar ya kita bahas ini dulu. Terus yang kedua, Dev. Siapa untuk menanyakan pelaku yang terkait, tersangkut, atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian. Ya, terus. Kapan untuk menanyakan interval peristiwa terjadinya sesuatu keadaan. Ya, terus. Di mana? Di mana untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang digunakan atau yang tengah. Ya, terus lanjut. Mengapa? Penanya alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi. Ya, terus bagaimana? Bagaimana menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Nah, menurut kalian benar tidak jawaban Anda, Devina? Di tugas yang pertama? Benar ya, oke. Sekarang kita lanjut tugas kedua. Sekarang, pertanyaannya apa? Baca, Devina. Apa isi dari buku yang berjudul Teman Baikku? Apa jawabannya, sayang? Di paling bawah, Bu. Ya, yang paling bawah apa? Baca aja, nanti Bu ituin. Nggak kelihatan. Oh, tidak kelihatan. Oke, tadi Bu. Minimize dulu ya, biar kelihatan. Kelihatan kan? Nah. Kelihatan, Bu. Ayo, apa? Apa isi dari buku yang berjudul Teman Baikku? Jawabannya? Mengisahkan tentang persahabatan panda dan monyet. Ya, ini ya. Terus lanjut. 2. Siapa yang selalu ingin menang sendiri? Siapa? Monyet yang selalu ingin menang sendiri. Ya, terus lanjut. Kapan panda dan monyet berpetualang menuju pegunungan? Ya. Pada hari pertama musim semi. Nah, lanjut. Di mana panda dan monyet berpetualang? Di tepi sungai. Ya, di tepi sungai. Lanjut. Mengapa monyet terjatuh ke dalam sungai? Mengapa? Di paling atas, Bu. Karena tergesa-gesa agar bisa menang dari kawannya. Ya, terus lanjut. Bagaimana panda menolong monyet? Dengan cara memeluk dan membawanya ke tepi sungai. Ya, sampai sini benar tidak jawaban Anda, Devina? Betul ya? Benar, Hebat Bu. Ya, Nana Devina ya. Iya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang kata tanya dan kalimat tanya ya. Sampai di sini paham? Cukup paham? Paham, Bu. Paham ya? Baiklah, kita akan simpulkan pelajaran pada hari ini. Siapa yang akan menyimpulkan pelajaran pada hari ini? Kesimpulannya adalah kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang, benda, perbuatan, tindakan, keadaan, situasi, dan lain sebagainya. Jenis kata tanya yaitu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kalimat tanya adalah kalimat yang gagasannya berupa pertanyaan yang bertujuan untuk meminta respon atau tanggapan dari seseorang dari pertanyaan yang diajukan. Nah, itulah kesimpulan materi pada hari ini. Kita menutup pelajaran. Ibu, kita akan berdoa dengan dipimpin oleh Ananda Afdan. Kepada Ananda Afdan, pimpin teman-temannya untuk berdoa. Silahkan. Mari teman-teman kita sebelum selesai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih dengan membaca Hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.